وقضيتنا. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pertama kali yang ditulis oleh al-qalam, qalam, jadi ada salah satu makhluk Allah namanya qalam, tugasnya dia itu mencatat takdir dan ketentuan Allah. Sampai ada dalam salah satu kisahnya, ketika qalam itu disuruh mencatat umatnya Nabi Adam begini. Di antaranya kalau ia berdosa maka ia bermaksiat, maka ia berdosa maka ia masuk neraka. Terus catat sampai umatnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai pada akhirnya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas dicatat apabila ia berdosa maka ia masuk neraka, baru mau nulis begitu itu al-qalam di stop sama Allah. Jangan. Kalau ia berdosa dan ia meminta ampunan maka sesungguhnya aku ini Maha Pengampun. Itu pas habis di stop begitu, itu qalam, ya. Qalam kan kalau bahasa kitanya itu pulpen, ya, dia alat untuk mencatat. Ini ada makhluk Allah begitu. Nah, itu takut, gemetar, artinya maksudnya ngebilangin jangan sembarangan sama umatnya Nabi Muhammad. Boleh umat-umat lain nanti tulis begitu, tapi sama umatnya kekasihku jangan. Takut kalau kita bilang gemeter 1000 tahun nggak hilang-hilang. Baru habis 1000 tahun baru bisa nulis lagi takdir Allah. Itu di dalam kitab Syarah Barzanji kisah tersebut. Nah, yang pertama kali ditulis oleh al-qalam ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama kali ditulis. Nah, lalu Nabi Muhammad bersabda, apabila kalian menulis di dalam satu kitab atau dalam tulisan, maka tulislah bismillah itu di awalnya. Itu mau nulis apa? Tulis bismillah. Wa hiya miftahu kulli kitabin unzila, kata Nabi Muhammad. Karena bismillah itu adalah kunci atau pembuka dari kitab-kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad meneruskan ceritanya, walamma nazala alaihi Jibril, ketika malaikat Jibril turun kepadaku, malaikat Jibril mengulangnya 3 kali. Mengulang bismillah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan malaikat Jibril berkata, hiyalaka wa li ummatika, wahai Nabi, ini bismillah yang aku ulang-ulang 3 kali, ini untuk engkau dan untuk umatmu. Famurhum la yad'uha fi syai'in min umurihim. Maka malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengingatkan kepada umatnya, wahai Nabi, maka perintahlah umatmu untuk jangan meninggalkan bismillah pada tiap-tiap sesuatu daripada perkara-perkaranya. Tuh. Jadi malaikat Jibril melihat betapa pentingnya bismillah ini. Jangan sampai kita tinggalin. Fa inni lam ad'uha tarfat ain. Kan aku ini tidak pernah meninggalkan bismillah barang sekejap pun. Muz nazalat ala abika Adam, sejak dari diturunkan kepada bapak moyangmu Nabi Adam alaihi salam, aku dan para malaikat tidak meninggalkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa Anda perlu membahas tentang bismillah? Karena kita sadar betul kalau kita ini bukan saja lalai, tapi bismillah itu sudah terlupakan di dalam keseharian kita. Bismillah itu sudah menjadi hal yang dianggap tidak penting lagi, begitu, betul nggak? Jadi ini perlu kiranya kita ingat-ingatin kembali, biar kita sadar betapa pentingnya kalimat dan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Idza katabtum kitaban faktubu fi awalihi Bismillahirrahmanirrahim wa idza katabtumuha faqra'uha. Nabi juga berkata, apabila kalian menulis tulisan maka tulis bismillah itu di awalnya. Nah, makanya kalau jangan heran kalau kita lihat tulisan-tulisan orang soleh, kitab-kitab orang soleh pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena mau ikutin baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada satu riwayat lain dikatakan selama tulisan Bismillahirrahmanirrahim tersebut ada dalam tulisannya dalam kitab kalian, maka
selama itu pula bismillahirrahmanirrahim memintakan ampun untuk kita. Masya Allah. Remeh kan? Remeh nggak? Remeh. Cuma nulis bismillahirrahmanirrahim, artinya maksud remeh di sini terlalu mudah kita ngerjain ya, tapi terlalu sulit untuk kita amalin. Padahal kalau kita tulis bismillahirrahmanirrahim, langsung saat itu ampunan Allah terus mengalir kepada kita.